Ketika seseorang itu udah kayak menyakiti kita, baik itu pasangan, baik itu temen ya. Ya. Terus akhirnya ketika mungkin kita akhirnya berpisah atau mungkin kita jalan masing-masing, kok dia udah kasarnya jahat ya, zalim sama kita, kok dia malah bahagia gitu sementara itu kita. banyak banget yang nanya gitu ya. Itu Kenapa yang di highlight ketika nanya tentang masalah hubungan, ya? Ketika hubungannya berakhir dan merasa dizolimi, selalu ada yang dimention kata-kata yang kayak tadi. Kok dia yang jahat sama saya, tapi kok dia hidupnya bahagia aja Ustadz. Sedangkan saya yang dizolimi kok hidupnya kok banyak ujian. Kan berarti sebetulnya kita lagi comparing diri kita sama dia dan jadi muncul kedengkian karena dia lebih bahagia daripada kita. Jadi, but I wanna let it go atau let her go, let you go dan segala macam, itu tuh jadi it's hard also gara-gara dengki. Jadi bab kita hari ini bisa dibilang mungkin setengahnya akan ngebahas tentang hasad, sifat dengki. Kalau masalahnya seseorang ya, tapi kalau masalahnya keadaan beda lagi ya. Kalau keadaan ridho. Oh ridho. Jadi antara ridho ataupun hasad. Wah, nggak sabar. Karena kita nggak ridho dengan kondisi kita hari ini. Betul. Dan ada faktor hasad juga sedikit. Artinya kita nggak ridho karena kita lagi-lagi comparing sama orang lain. Padahal kita nggak tahu, mungkin siklus orang lain itu udah melalui fase-fase kita hari ini. Kan hari ini kita lagi fase siklus diuji nih. Ya. Bukan siklus lagi dikasih kemudahan atau kebahagiaan. Sedangkan orang lain mungkin waktunya beda. Hari ini dia adalah hari di mana dia udah melalui semua fase ujian dan sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Datang-datang kita nge-compare antara hari ini kita sama hari ini dia. Padahal siklus kita beda, kayak di Australia sama di Eropa. Betul. Hari ini di Australia menjelang musim dingin, di Eropa menjelang musim panas. Kan kebalikan ya. Gak boleh dong di-compare. Kok di sini panas banget, di sana enak dingin, atau kok di sini dingin banget, di sana enak panas. Itu nggak bisa di-compare karena nggak apple to apple. Gitu juga hari ini kenapa kita susah ridho, karena kita suka nge-comparing diri kita dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin udah ngelalui fase berat dalam hidup dia. Misalnya kita lagi susah-susahnya nih, patah hati segala macam, nge-compare sama orang yang lagi jadian atau orang yang baru halal, orang yang lagi jalan-jalan bulan madu segala macam. Tahukah kita beberapa tahun yang lalu dia pernah ada di titik yang sama dengan kita dan dia sabar ngejalanin itu, setelah dia survive akhirnya Allah kasih dia kemudahan. Jadi kalau mau ngebandingin, bandinginlah dengan yang apple to apple. Oke, kalau kita nggak tahu kasus dia apa, ya udah cari yang mungkin ada juga orang yang susah kayak kita. Gimana cara dia ngelaluinya? Atau bahkan lebih susah dari kita, kok dia bisa berkuat dan sabar. Jadi emang ada hasad yang tidak disadari itu muncul baik ke orang yang kita kenal, yaitu seseorang yang sudah pergi, atau orang yang kita kenal yang kita pengen comparing kehidupan kita hari ini dengan dia. Berarti setiap orang maksudnya ada peluang ya untuk timbulnya hasad ya sebenarnya ya. Ya kayak misalnya hari ini tuh kenapa ya orang tuh agak julid kepada orang yang posting tentang kehidupannya yang bahagia di sosmed gitu kan. Betul. Penyebabnya apa? Karena iri. Karena iri ngelihat orang lain bahagia. Kalau nggak iri ya udah biarin lah. Apa sih ruginya kita kalau dia ngeposting tentang kehidupannya yang bahagia? Iya. Betul. Gitu. Betul. Ruginya buat kita apa gitu? Kalau kita nggak punya sifat iri ya. Harusnya kalau aku pribadi nih, kalau ngelihat ada orang yang posting sesuatu kehidupan yang aku belum miliki, itu tuh jadi motivasi buat aku. Oh dia bisa, harusnya aku juga bisa gitu. Bukan apa sih kayak gitu dipamer-pamerin, sok gaya segala macam. Akhirnya aku kayak jadi hate speech. Pasti itu hasil korupsi, pasti itu hasil perbuatan jahat, pasti itu istidraj, bla 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 kan. Kenapa aku jadi punya hate speech sama dia? Karena aku dengki. Harusnya hebat ya dia bisa kayak gitu. Pasti dia punya amalan apa? Pasti dia pintar. Pasti dia rajin, pasti dia apa. Ya udah aku pengen punya amalan juga. Akhirnya kita cari tahu amalan seseorang yang jadi crazy rich misalnya. Oh ternyata amalannya berbakti sama ibu. Oh ternyata amalannya tuh suka sedekah. Oh ternyata amalannya tuh menyantuni sekian ratus anak yatim setiap hari apa misalnya. Akhirnya kita jadi punya inspirasi kan. Kalau nggak punya dengki nih. Tapi kalau punya dengki ngeliat kayak gitu pasti sakit sendiri. Udahlah kita sakit sendiri. Akhirnya kita juga nggak bagus dalam perilaku keluar gitu. Jadi emang yang ngeganggu kita susah untuk let it go itu adalah amrodul qulub, penyakit hati kita sendiri.